Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Wah Losa, hari ini kita sangat senang sekali ya Losa, karena kita bisa beribadah kembali bersama adik-adik. Ya, walaupun secara online, tapi kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk itu Losa ajak untuk adik-adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Ya Bapa, berkati untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami dapat mengikuti dengan baik dan kami juga Tuhan dapat fokus dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah Losa, biar tambah semangat nih, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dong. Kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita pujikan pujian ini dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Adik-adik yang di rumah, bahagia atau sedang sedih? Harusnya bahagia dong Losa. Pastinya happy semua ya. Mana nih senyumnya? Kalau gitu, kita memujikan happy ya sama-sama ya Losa. Iya dong Losa, pakai gerakan ya. Semakin mendalam.
Ini biar tambah semangat lagi, kita ajak untuk adik-adik untuk menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau duduk manis untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita pujikan pujian ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lose Tuti bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bertepuk tangan, kita sudah berdoa. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya firman yang boleh kita dengar tidak dicuri oleh si iblis, tapi membuat kita semakin bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Nah, hari ini Lose akan menceritakan tentang seorang nabi, masih nabi di dalam perjanjian lama. Nabi ini menuliskan kitab di bagian terakhir dalam perjanjian lama. Ayo, siapa yang tahu kitab terakhir di dalam perjanjian lama? Awalnya Kejadian, akhirnya apa? Siapa yang tahu? Wahyu, bukan Wahyu. Wahyu itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama, awalnya Kejadian, akhirnya kitab Maleaki. Maleaki ini seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel, secara khususnya bangsa Yehuda. Adik-adik, kalau mengingatkan berarti ada sesuatu, diingatkan, diberi tahu. Ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Kira-kira siapa yang pernah diingatkan papa mamanya? Diingatkan untuk belajar karena besok akan ulangan. Diingatkan untuk tidak menangis karena sudah besar. Tapi bangsa Israel ini diingatkan oleh Nabi Maleaki yang diutus Tuhan karena mereka telah berbuat salah, berbuat dosa. Apa saja ya dosa-dosa yang dilakukan mereka? Coba adik-adik perhatikan di layar adik-adik. Kita baca ya bersama-sama. Dosa-dosa mereka atau dosa-dosa orang Israel pada waktu itu yaitu: 1. Mempersembahkan binatang cacat. Yang kedua, apa? Para imam mengajar secara sembarangan. Yang ketiga, kawin campur dan perceraian. Yang keempat, tidak memberikan persembahan perpuluhan. Yang kelima, dosa-dosa yang lainnya. Nah, adik-adik, yang pertama tadi apa? Mempersembahkan binatang yang cacat. Nah, kalau buat Tuhan itu kenapa sih harus mempersembahkan yang tidak baik? Padahal Tuhan sudah memberi yang terbaik. Terus lagi tadi, para imam itu orang yang Tuhan Allah percayakan, Tuhan Allah pilih untuk mengajar di bait Allah. Jadi pada waktu itu Tuhan memilih suku Lewi untuk menjadi imam
Tugasnya kalau sekarang itu seperti Bapak Pendeta, seperti Ibu Pendeta yang melayani umat Tuhan, yang melayani orang-orang Israel pada waktu itu yang memberi korban bakaran. Dosa mereka apa ya? Karena para imam itu mengajarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah memberikan binatang cacat, para imamnya juga mengajarkan yang buruk, terus terjadi kawin campur. Kawin campur itu maksudnya gimana Kak Tuti? Kawin campur itu mereka nikah dengan orang yang beda suku. Adik-adik, kalau zaman sekarang itu bisa ya suku Jawa sama suku Batak. Suku yang lainnya dengan yang lainnya. Zaman dahulu tidak boleh, terus terjadi banyak perceraian. Dan juga mereka tidak memberikan persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan gimana loh maksudnya? Jadi seumpama orang tua kalian 1 bulannya itu gajinya 1 juta. Berarti 1/10-nya berapa? 100.000 harus diberikan kepada Tuhan. Tapi orang Israel pada waktu itu tidak mau memberikannya. Disimpan untuk dirinya sendiri. Itu termasuk dosa, sehingga Tuhan Allah marah dan mengutus Nabi Maleaki. Adik-adik, dosa-dosa mereka itu banyak, tapi hari ini Lose ingin mengajak kita bersama-sama fokus belajar dari satu hal yang mengingatkan kita semua untuk memberikan yang terbaik. Kalau zaman itu bangsa Israel memberikan persembahan hewan cacat, hari ini kita mungkin tidak lagi memberikan persembahan kepada Tuhan itu seperti membawa kambing, membawa sapi, membawa domba dan lain sebagainya. Tapi persembahan apa yang baik yang mau kita berikan kepada Tuhan? Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Maleaki pasal yang pertama ayat 11 sampai 14. Maleaki tadi di mana? Di paling akhir kitab Perjanjian Lama. Maleaki 1 ayat 11 sampai 14. Ayo kita baca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, satu bagian yang mau kita bersama-sama renungkan. Tuhan itu tidak suka kita memberikan yang asal-asalan, apalagi yang buruk, yang jelek. Tuhan menginginkan kita itu bisa memberikan yang terbaik, yang paling baik. Padahal kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel itu besar sekali. Mereka berbuat jahat, diampuni, dikasihi, tetap disayang Tuhan. Tapi ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, tadi apa? Ada yang dari rampasan, ada yang timpang, yang cacat, yang tidak bagus, yang diberikan kepada Tuhan. Seumpama mereka punya 5 sapi, ada yang besar-besar itu 4,
yang kurus satu. Yang diberikan kepada Tuhan itu yang paling kurus. Yang kakinya pincang, yang badannya tidak gemuk, sehingga Tuhan Allah marah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu kita pun mau memberikan yang baik. Gimana dong Lose cara memberikan yang baik? Adik-adik, mereka menunjukkan sikap menghina kepada Allah dengan mempersembahkan hewan-hewan yang cacat atau sakit bertentangan dengan hukum Allah. Coba perhatikan kata-katanya di layar, kita baca bersama-sama ya. Mereka menunjukkan sikap menghina kepada Allah dengan mempersembahkan hewan-hewan yang cacat atau sakit bertentangan dengan hukum Allah. Coba perhatikan di dalam Imamat 22 ayat yang ke-22. Imamat 22 ayat yang ke-22, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi peraturan. Tapi karena orang-orang bangsa Israel itu ya, kalau dikasih tahu nurut, terus habis itu lupa lagi, terus habis itu nakal lagi, tidak taat lagi. Kita mau seperti itu? Tentunya tidak mau. Kita belajar bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Kita pun mau memberi yang terbaik. Terus gimana dong lo secaranya? Nah adik-adik, ketika kita pergi sekolah minggu, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel membawa korban persembahan binatang, kalau kita pergi ke sekolah minggu, kita pasti akan memberikan yang namanya uang persembahan. Memberikan persembahan kepada Tuhan dipersiapkan dengan baik. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau belajar menyiapkan dengan baik. Jadi uang yang kita taruh di dalam kantong kolektor itu dipersiapkan dengan baik. Tuhan bilang tadi kepada bangsa Israel, kalau mereka membawa korban bakaran, korban sajian, hewannya harus yang bagus. Kalau kita hari ini tidak membawa hewan, tapi kita membawa uang, uangnya harus yang bagus. Bukan yang uyel-uyelan, bukan yang, uangnya banyak loh, mamaku kasih aku 20.000. Nanti aku mau belikan jajan dulu 15.000, nanti buat Tuhan masih ada 5.000, terus dimasukkan ke saku. Nanti kalau kantong kolektor diedarkan, kita mau memberikan yang 5.000. Apakah seperti itu? Tidak. Yang sudah diberikan mama, malamnya dipersiapkan dengan baik, tidak kucel, tidak lecek, tapi dilipat yang baik, terus dimasukkan ke dalam kantong kolektor. Itu baru anak yang baik. Hal sederhana kita mau berikan buat Tuhan. Lose, hari ini kan kita sudah enggak sekolah minggu lagi di gereja. Terus bagaimana caranya memberikan persembahan? Adik-adik, kita bisa memberikan persembahan lewat apa? Seperti yang sudah diinformasikan, bahwa persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Asik, aku jatah uangku dari mama untuk persembahan, berarti buat aku, karena tidak ada sekolah minggu. Apakah seperti itu? Tidak. Kita bisa tetap minta tolong mama atau papa. Mama, papa minta tolong transferkan uangnya untuk persembahan lewat transfer di rekening gereja. Itu artinya kita tetap memberikan yang terbaik, tetap bertanggung jawab, dan tetap menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, coba perhatikan di layar adik-adik.
ketika kita bersekolah minggu, kita harus bersekolah minggu dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan pakaian yang rapi. Jadi kalau pergi sekolah minggu, kita mau memberikan hati yang sungguh-sungguh, datang sungguh-sungguh, pakaiannya juga pakaian yang rapi. Losa kan hari-hari ini enggak sekolah minggu di gereja, jadi biasa aja ya, enggak apa-apa, yang penting kan aku bersekolah minggu. No, tidak seperti itu. Sekalipun kita tidak bersekolah minggu di gereja, tapi pakaian kita harus rapi, karena kita tahu kita mau bersekolah minggu. Sekolah minggu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bukan berarti kalau di rumah kita seenaknya pakai celana pendek, enggak mandi, terus tidur-tiduran sambil makan snack, tidak. Tapi pakaiannya harus yang rapi, hatinya juga harus yang sungguh-sungguh. Alkitabnya juga dipersiapkan dengan baik. Itu artinya apa? Kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang memberikan asal-asalan, bahkan yang buruk kepada Tuhan. Ingat ya, ada dua hal, yaitu kita mau tetap memberikan persembahan. Ketika memberikan persembahan, memberikan yang terbaik, yang paling baik. Yang kedua, ketika kita bersekolah minggu meskipun di rumah, harus dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang bersemangat dan juga pakaiannya yang rapi. Kiranya cerita kebenaran firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kita pun mau memberikan yang paling baik buat Tuhan. Setuju? Kalau setuju angkat dong jempolnya. Setuju. Kita mau melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersekolah minggu. Bahkan kami diingatkan kembali bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami persembahkan untuk Tuhan, bukan yang baik, bukan yang buruk, bukan yang cacat, bukan yang bercelah, tapi yang paling baik untuk Tuhan. Tuhan, ampuni kami, terkadang kami masih suka bersungut-sungut. Kami tidak sungguh-sungguh, kami kurang serius dan tidak menghormati Tuhan. Tapi kami mau berjanji hari ini kami mau bersekolah minggu lebih sungguh-sungguh dan lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati lose-lose kami, teman-teman kami, sekolah kami, bahkan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat untuk adik-adik yang sudah naik di remaja. Kiranya semakin hari adik-adik semakin bertumbuh, semakin setia, semakin taat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini Lose Tuti bisa kembali beribadah bersama adik-adik meskipun secara online. Hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose percaya kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu Lose Tuti ingatkan supaya kita minggu depan tetap bersemangat bersekolah minggu meskipun secara online.
Lause juga menghimbau adik-adik untuk terus semangat di dalam berdoa supaya keadaan kita segera membaik dan kita boleh kembali beraktivitas secara bersama-sama, ke sekolah minggu, ke sekolah, dan beraktivitas yang lainnya. Lause Tuti tetap akan ingatkan untuk adik-adik kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi berpergian. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga diri kita dan juga kita harus menjaga orang lain supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.